Halo pemirsa Antv, kembali Anda menyaksikan Bincang Tokoh. Tentunya kembali bersama saya Kristi Ayu dan membahas untuk kali ini sangat menarik sekali permasalahan bangsa terkait dengan permasalahan yang menyinggung mengenai pendidikan tentunya tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu gurulah yang menjadi pemegang kunci. Apabila guru bisa menjadi guru bangsa yang sesungguhnya, tentunya permasalahan bangsa yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Guru adalah pemimpin sejati, penyelesai masalah yang ada di bangsa ini sendiri. Oleh karena itu kita akan membahas mengenai IGI, Ikatan Guru Indonesia. Akan lebih mengenal lebih jelas apa itu IGI untuk Anda semua pemirsa Antv, dan tentunya untuk hari ini Kristi sudah bersama dengan Bapak Kemas KR Panji SPD MSI selaku Ketua dari Ikatan Guru Indonesia untuk cabang perwakilan Kota Palembang. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Pak? Baik ya. Mengenal IGI, sebelumnya dari yang saya ketahui sebelumnya IGI belum menjadi IGI, yaitu adalah KGI. Sebelum kita mengenal lebih jelas apa itu IGI, boleh diceritakan sedikit Pak? KGI sebelumnya seperti apa? Jadi, Assalamualaikum. IGI ini sebenarnya berawal dari komunitas, jadi komunitas guru Indonesia KGI. Nah, kemudian lama-lama kawan-kawan yang duduk di komunitas ini berpikir untuk mendirikan suatu organisasi profesi. Nah, maka kemudian didirikanlah organisasi profesi itu di badan hukum, kan artinya dilegalkan secara formal, tercatat di dalam catatan kami itu tahun 2009. Jadi 2009 di badan hukum, kan kalau saya lihat di nomornya ya, saya nggak gitu hafal nomornya. Badan hukumnya AHU 125 AH 0106 tahun 2009 tanggal 26 November tahun 2009. Nah, kenapa ini harus di badan hukum, kan? Karena sebuah organisasi itu akan dianggap legal kalau dia memiliki badan hukum. Nah, sejak itu baru IGI itu menjadi sebuah organisasi profesi yang berkembang di seluruh Indonesia, mulai dari pusat ke provinsi sebagai koordinator wilayah, kemudian ke kabupaten kota sebagai pengurus daerah. Baik, selain dari harusnya disahkan, gagasan utama dibentuknya IGI itu seperti apa Pak? Jadi IGI ini lahir beranjak dari kegelisahan para guru yang mohon maaf mungkin sebelumnya tidak mendapatkan porsi yang banyak atau bisa menampung aspirasi guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Memang ada beberapa organisasi sebelumnya, tapi mungkin tidak tersalurkan, artinya tidak memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh guru. Nah, IGI lahir dari situ, dari kegelisahan ini, sehingga IGI menjawab, maka kita membentuk sebuah komunitas awalnya. Kemudian kita representasikan menjadi sebuah badan hukum dengan organisasi profesi bernama Ikatan Guru Indonesia, yang tujuan utamanya adalah ingin meningkatkan kompetensi guru di Indonesia. Dan kalau kita mendengar nama IGI, banyak sekali organisasi yang ada. Khususnya tidak perlu membahas mengenai Indonesia, Sumatera Selatan khususnya Pak. Apa yang membedakan IGI dengan organisasi yang lain? Jadi IGI ini katakanlah kalau kita menyebut organisasi lain adalah saudara muda dari organisasi sebelumnya, yaitu PGRI yang lahir lebih dulu, sementara IGI ini 2009 baru berbadan hukum. Dan kami lebih menekankan pada program peningkatan guru, kompetensi guru. Artinya kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena guru adalah ujung tombak pemerintah dalam bidang pendidikan, maka perlu ditingkatkan kompetensinya. Nah, ini yang saya bilang tadi, IGI lahir dari kegelisahan para guru yang mungkin tidak mendapat tempat atau kurang mendapat tempat untuk meningkatkan mutu ini, karena mungkin tidak banyak yang diberikan kesempatan untuk meningkatkan guru itu. Dan ini yang menarik seperti apa Pak? Kerja nyata dari IGI untuk semua anggotanya. Jadi IGI lebih pada peningkatan kompetensi tadi, misalnya berupa bentuk pelatihan, misalnya guru, sekarang ini sudah zaman IT nih, misalnya pelatihan pemanfaatan IT untuk pembelajaran, peningkatan kualitas guru dalam bidang IT yang dikaitkan juga dengan media pembelajaran. Jadi semua yang dikaitkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dalam tanda kutip ini guru, maka IGI punya komitmen untuk meningkatkan itu. Baiklah, selain meningkatkan mutu dan kualitas dari guru, apakah ada perlindungan khusus dari IGI untuk setiap anggotanya? Iya, jadi kita secara perjuangan, artinya kalau misalnya nanti ada anggota kita yang bermasalah, kita tentu akan melihat duduk persoalannya di mana. Jadi kita akan memberikan support perjuangan ini ketika ada anggota kita yang memang terkena permasalahan. Tapi tentu kita akan melihat kasus per kasus, tidak semena-mena langsung kita misalnya membela tanpa melihat
apa penyebabnya seperti itu. Jadi kita pelajari, kita lihat dan kita berikan bantuan kalau memang diperlukan bantuan. Minimal kita support secara moral. Ya, betul dukungannya Pak ya. Nah itu untuk yang memiliki permasalahan. Tapi apabila ada oknum tertentu melihat maraknya kasus di Indonesia yang dilakukan oleh anggota IGI sendiri, apakah IGI juga akan memberikan punishment tersendiri? Ya kalau anggota IGI-nya yang bersalah, kenapa harus dibela? Ya, jadi kita bedakan. Kita memperjuangkan rekan-rekan kita bukan berarti kita membela hantam kolom, artinya hajar semua ya. Artinya kalau yang salah ya tentu kita akan porsikan dia sebagai yang bersalah. Tapi kita tetap berikan dukungan moral sebagai sesama guru. Minimal kita memberikan support, semacam bentuk bantuan moral dari kita. Kalau memang perlu bantuan hukum kita berikan bantuan hukum. Tapi dalam perkembangan organisasi, kita lebih menitik beratkan sebenarnya IGI ini untuk bergerak di bidang peningkatan kompetensi sebenarnya. Kalau itu kan hanya kasus per kasus dan tidak banyak seperti itu. Tapi yang paling banyak adalah kompetensi guru yang harus kita tingkatkan. Maka kita harus mengadakan workshop, pelatihan, katakanlah training, dan yang lain-lain lah, apapun namanya, yang penting kita meningkatkan mutu guru. Dan itu dilakukan secara rutin Pak untuk kerja nyatanya? Untuk IGI, kita sudah punya suatu komitmen, setiap daerah, IGI Palembang itu dan IGI daerah lain itu mempunyai komitmen 6 bulan sekali harus ada pelatihan. Dan program itu langsung datang dari pusat kah atau dari setiap kantor Jadi wilayah? sistemnya dari pusat menginstruksikan, ada kanal itu semacam saluran, misalnya satu guru satu tablet. Itu pelatihan untuk satu guru menguasai tablet. Satu guru satu sagu sanop, satu guru satu inovasi. Jadi kita memberikan pelatihan untuk guru bisa terampil dalam inovasi pembelajaran. Misalnya sagu samik, misalnya satu guru satu komik. Jadi kita ingin membuat guru bisa membuat komik pembelajaran. Betul. Satu guru satu istilahnya laptop kalau zaman dulu sebelum tablet kan, maka satu guru bisa menguasai satu laptop. Jadi semuanya berupa kanal-kanal, saluran-saluran yang memberikan peluang kepada guru itu untuk bisa meningkatkan keterampilannya untuk dalam jauh lebih pembelajaran. baik ya. Menarik sekali mengenai IGI, Ikatan Guru Indonesia. Kita akan mengenal lebih jelas. Tentunya masih tetap bersama dengan Bapak Kemas selaku Ketua IGI untuk Kota Palembang. Tetaplah bersama kami di Bincang Tokoh. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv, keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv, keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya.
Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Enggak, dia lapar. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Tokoh, tentunya bersama saya Christy Ayu. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Kemas Air Panji, SPD MSI. Ini adalah selaku Ketua dari Ikatan Guru Indonesia untuk Cabang Perwakilan Kota Palembang. Guru adalah pemegang kunci untuk melakukan perubahan pada bangsa. Dan untuk melakukan perubahan sendiri, harus datang dari dirinya sendiri. Oleh karena itu dibentuklah IGI untuk memberikan, bisa dikatakan penyuluhan lah ya untuk guru-guru yang ada di Indonesia sendiri Pak ya. Peningkatan kompetensi. Ya betul, peningkatan kompetensi. Dan untuk program kerja nyata yang ada di IGI sendiri seperti apa Pak? Ya, tadi kan sudah disebutkan peningkatan itu sebagai tujuan ya. Nah, program kerja nyatanya tentu mengadakan implementasinya itu adalah pelatihan, workshop, seminar, mungkin kan, bahkan mungkin kita juga training. Kita bahkan membina guru-guru yang memang punya kemampuan tersendiri, kita latih untuk menjadi pelatih atau menjadi trainer. Nah, jadi kita memang ingin menyiapkan SDM Indonesia dalam hal ini guru untuk benar-benar menguasai bidangnya atau ilmunya kan, sehingga nanti anak didik yang diajarkan oleh guru-guru Indonesia ini adalah menghasilkan anak didik yang hebat, anak didik yang mampu menguasai dan bersaing. Betul, kalau dari gurunya sendiri yang memberikan pendidikan sudah berkualitas, tentunya akan lahir juga beri kualitas yang lain. Betul. Ya Pak ya. Dari guru yang hebat, lahirlah siswa yang hebat. Iya, dan bangsa pun akan menjadi hebat. Iya. Ya, betul sekali. Sejak tahun 2009 terhitung, Iya. sudah 7 tahun IGI terbentuk untuk Iya. Indonesia. Dari sekian banyak program kerja nyata yang ada Pak, apakah selalu mengalami perubahan? Mungkin pada tahun sebelumnya tidak begitu berhasil, akhirnya dirubah lagi di tahun berikutnya, seperti apa itu Pak? Tentu IGI mulai dari tingkat pusat, wilayah dan daerah punya komitmen untuk mengikuti perkembangan pendidikan ini. Tentu kita akan refresh, tentu kita akan analisis mana program yang berjalan baik, mana program yang kurang berjalan baik. Kalau program yang kurang berjalan baik, ya tentu kita akan lihat di mana sisi yang harus kita perbaiki. Saya contohkan misalnya satu guru satu inovasi. Kalau dulu lebih berkembang orang hanya terkesan sama laptop misalnya atau komputer sebelumnya, yang maksudnya visi personal komputer, tapi sekarang orang beralih ke laptop. Kemudian sekarang udah orang beralih ke tablet. Artinya kita juga mengikuti, makanya ada kalau dulu satu guru satu laptop, sekarang satu guru satu tablet. Oke. Nah, seperti itu. Atau misalnya program aplikasi. Nah, sekarang orang berbasis Android, maka kita memberikan pelatihan sagusanopnya satu guru satu inovasi berbasis Android. Jadi kita mengikuti perkembangan. Nanti ke depan kalau ada lagi, kita harus mengikuti seperti itu. Nah, ini yang namanya up to date atau refresh program kerja. Nah, untuk kepengurusan juga seperti itu. Kalau ada anggota-anggota yang tidak aktif, dalam tanda hal ini pengurus tidak aktif, maka kita bisa meresapel itu. Nah, pusat memberikan wewenang itu kepada pengurus daerah dan wilayah untuk melakukan resapel, reorganisasi ini atau reprogram kerja. Artinya merefresh program ini tentu punya kewenangan. Dan IGI memberikan wewenang itu untuk 6 bulan sekali minimal dalam 6 bulan harus ada pelatihan. Dan tentunya sejauh ini sudah berapa banyak anggota yang ada Pak? Untuk Palembang khususnya terlebih dahulu. Palembang kan karena dilantik 1 Oktober, artinya kalau kita hitung Oktober, November, Desember, baru 2 bulan ya. Dan kita sudah melakukan satu seminar pendidikan di awal kemarin. Nah, artinya kita dalam waktu 6 bulan ke depan harus ada satu program pelatihan berikutnya. Jadi artinya kita komitmen seperti yang diimankan oleh IGI Pusat, bahwa dalam waktu 6 bulan IGI Palembang, dalam hal ini IGI daerah, IGI wilayah, itu harus melakukan pelatihan. Jadi artinya 6 bulan sekali, berkala kalau istilahnya seperti itu. Oke, dan tentunya membahas mengenai IGI ini sendiri. Jadi dari sekian banyak program yang ada, dari guru-guru yang ada, sudah mendapatkan banyak sekali pelatihan. Berarti istilahnya melek teknologi lah Pak ya, karena IGI ini sendiri. Dan yang membedakan antara IGI dengan program yang lain, atau maksudnya organisasi yang lain? Nah, itu tadi, karena kita lebih memfokuskan pada peningkatan guru, kompetensi guru, maka akan terlihat berbeda dengan organisasi yang lain kan. Mungkin organisasi lain juga punya
niat dan program kerja yang sama, tapi mungkin kita lebih memfokuskan. Nah, inilah kelebihan kita kepada organisasi yang lain. Kita lebih memfokuskan pada bidang peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini guru. Baik, seperti apa cara dari IGI untuk menarik minat guru-guru untuk bergabung? Baiklah, silakan bergabung kepada IGI dengan visi dan misi yang sudah disesuaikan. Jadi karena sudah zamannya IT, tentu kan banyak orang sekarang membuka Android, membuka laptop, membuka tablet. Memanfaatkan sosial media yang ada. Kita menggunakan sosial media yang ada. Jadi kita share kemana-mana, kita bagikan informasi tentang IGI ini, sehingga orang banyak yang berminat kan. Nah, tentu kita juga mempermudah, karena kita sudah di zaman teknologi, untuk mendaftar menjadi anggota IGI ini tidak perlu datang ke sekretariat, ke sini jauh-jauh misalnya. Cukup buka medsos, buka Google misalnya, atau buka apa? Link resmi, langsung website link resmi resmi. IGI, langsung buka aja, kita klik di Google pendaftaran IGI, langsung daftar, isi form, langsung klik, langsung ke ATM, bayar, hanya 50.000, bayar 50 itu sudah menjadi anggota seumur hidup. Betul, dengan semua keuntungan yang sudah diberikan oleh IGI sendiri. Tentu kita akan beda nanti. Kalau misalnya kita ada pelatihan nih, pelatihan satu guru satu inovasi misalnya, tentu akan membeda. Yang anggota dengan tidak anggota akan ada beda. Misalnya anggota bayar 50.000 nih, sementara yang tidak anggota akan bayar 150 atau 100 atau 200. Karena kita menghargai minatnya untuk menjadi anggota IGI seperti itu. Baik. Jadi benar-benar kita memanfaatkan teknologi ini secara maksimal. Ya, dan tentunya apakah ada kualifikasi tertentu, Pak, untuk bisa bergabung di IGI? Oh, gurunya harus sudah mengajar sekian tahun, atau ada penentuan tersendiri? Kalau kita pakai standar umum saja, standar umumnya pertama dia harus guru. Karena judulnya Ikatan Guru Indonesia, maka dia harus guru yang pertama. Bukti dia menjadi guru tentu dia harus mengajar, artinya punya lembaga atau sekolah yang tempat dia bernaung. Nah, soal apakah dia harus PNS, apakah honorer, ataukah guru tetap yayasan, atau misalnya baru 3 tahun, 5 tahun, itu tidak jadi permasalahan. Yang penting dia guru, dia mengajar, statusnya menjadi guru di suatu tempat, apakah PNS atau honorer, itu tidak jadi permasalahan. Baik, jadi akan ada proses tersendiri kah dari IGI untuk mensortir terlebih dahulu apakah benar ini guru atau tidak? Tidak, kalau dia sudah mengisi form, tentu dia akan mengisi semuanya, maka dengan dia sudah mengisi itu tentu akan validasi secara otomatis. Karena kalau misalnya ditanya asal sekolah, kalau dia nggak ngajar kan nggak mungkin dia bisa ngisi seperti itu kan. Kecuali kalau dia punya niat yang baik mengisi sembarangan seperti itu kan. Nah, tentu ini bukan guru yang kita harapkan, karena kita tahu guru adalah orang yang hebat, guru yang punya komitmen dalam pengawalan ini, dia tidak akan melakukan pembohongan seperti itu. Baik, berarti tidak ada standarisasi tertentu ya Pak ya? Asalkan dia seorang guru di satu lembaga pendidikan yang memang sudah terdaftar. Mulai dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi. Sudah bisa mendaftar di bisa, IGI? di IGI. Betul Tinggal sekali. klik aja, isi, bayar di ATM, langsung cetak kartunya. Baik, kita sudah mengenal lebih dekat dengan IGI, Ikatan Guru Indonesia. Dan setelah ini, Chrisye juga akan berbincang-bincang dengan Bapak Kemas untuk mengenal lebih dekat lagi siapa Bapak Kemas ini sendiri. Tetaplah bersama kami. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru, langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi tentunya hanya di ANTV. Takut. Enggak, dia lapar.
jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Antv. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Tokoh. Baiklah, Bapak Kemas AR Panji SPD MSI selaku Ketua IGI untuk wilayah cabang Kota Palembang. Iya. Mengenal lebih dekat dengan Bapak sebelumnya menjadi seorang guru. Iya. Apa yang membuat Bapak mendedikasikan menjadi seorang guru, Pak? Iya. Dari sekian banyak bidang pekerjaannya, Pak. Iya. Jadi memang saya sejak di SMA itu saya teringat dengan saya panggilnya Ibu Siti ya dulu ya, wali kelas saya dulu. Dia istilahnya memberikan peluang kepada anak-anak untuk menyampaikan, kalau istilah sekarang presentasi gitu loh. Silakan Pak Kemas, dulu dengan Bang Enak Kemas dia kan, Iya. Enak Kemas ya silakan presentasi di depan. Nah saya presentasi pada waktu itu. Nah dari perkataannya ini yang membuat saya tergugah. Wah Anda cocok nih jadi guru. Mungkin karena gaya presentasi saya mungkin di depan kelas. Wah Anda cocok nih jadi guru. Oh gitu ya Bu ya. Nah sejak saat itu saya termotivasi. Nah orang yang memotivasi ini adalah Ibu Siti Surahma. Sekarang masih mengabdi menjadi guru di SMA 15. Kalau dulu di SMA Bina Warga. Dulu saya alumni SMA Bina Warga 1. Nah dari sini saya ketika tamat sekolah memilih. Kalau begitu saya akan pilih namanya Fakultas Keguruan. Nah yang jadi permasalahan bidang studi apa yang harus saya ambil. Iya. Karena saya berasal dari IPS, maka ada beberapa pilihan. Ada ekonomi, ada pendidikan kewarganegaraan, ada sejarah, kemudian ada pendidikan luar sekolah, dan masih banyak yang kategori IPS. Maka saya jatuh cinta pada waktu itu, untuk IPS-nya saya pilih sejarah. Karena menurut saya sejarah ini bisa membuat orang bijak. Dengan belajar sejarah orang menjadi tahu masa lalu kan. Jadi saya tertarik pada waktu itu. Sehingga saya masuk mendaftar dan diterima di perguruan tinggi, dan saya masuk di Universitas Sriwijaya pada waktu itu. Betul. Jadi tahun 92. 92 ya, saya belum masuk. lahir loh Pak. Oh iya. 92. Baik, dan setelah menjalani profesi sebagai guru, Iya. menurut seorang Kemas Iya. AR Panji, apa yang membedakan guru dari profesi yang lain? Ya, guru ini sebenarnya jabatan yang mulia ya. Karena kalau berdasarkan ajaran agama saja, kita bisa mengamalkan amalan kita menjadi amalan-amalan sehari-hari kita. Karena bekerja itu kan adalah ibadah sebenarnya. Kalau kita mengajar dengan baik, maka ibadah kita juga akan baik. Terus kalau anak didik kita ini menjadi orang-orang yang hebat nantinya, juga ada jerih payah kita dan kita mempunyai andil. Iya, satu kebanggaan. Rasanya tidak ada guru yang di dunia ini kalau melihat anaknya berhasil itu tidak bangga, pasti bangga. Nah, kebanggaan itu kan lahir dari guru-guru yang hebat. Betul. Maka sebenarnya pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang mulia sebenarnya. Nah, Pahlawan tanpa jasa ya, Pak ya? Makanya kegelisahan kami ketika itu, wah tidak ada penyaluran aspirasi untuk peningkatan mutu itu, makanya kami lari ke IGI ini. Betul. Nah, ini sudah mulai disentil oleh Bapak sendiri. Apa yang membuat Bapak Kemas tertarik pada awalnya bergabung di IGI? Ya. Sebelum terpilih menjadi ketua? Ya, jadi Tahun begini, berapa itu, Pak? Saya masuk kan IGI kan awal 2016 nih, ketika terbentuknya IGI wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sekitar bulan berapa itu? Bulan Februari tadi saya bilang. Bulan Februari. Nah, saya tertarik, saya mendaftar. Pada waktu itu pelantikan lah, seminar juga ada seminar. Saya masih ingat tuh peningkatan kompetensi guru dalam bidang IT. Nah, waktu itu yang di wilayah, saya daftar menjadi Februari. Februari berjalan, Maret, April, saya lihat, wah kayaknya bagus nih, saya daftar. Nah, kemudian terjadi musda, musyawarah daerah, artinya musyawarah antar anggota kan, untuk pemilihan ketua kota Palembang. Karena ketua kota Palembang belum dipilih secara resmi dan sah dan dilantik gitu kan. Mungkin calon sudah banyak sejak terpilihnya. Maka saya juga datang pada waktu musda sebenarnya. Nah ketika musda,
itu terpilih. Banyak pencalonan. Kalau saya masih ingat tuh ada 5 calon yang mendaftar. Dan saya tidak mencalonkan diri justru. 4 mencalonkan dan saya tidak mencalonkan. Saya adalah satu-satunya calon yang dicalonkan oleh anggota yang hadir. Iya, betul. Nah, jadi kami mendaftarkan Pak Kemas karena memang forumnya terbuka seperti itu. Dengan urutan nomor 5 hanya dicalonkan, ya saya tidak punya ambisi sebenarnya pada waktu itu kan, ya saya ikut aja. Nah, ternyata mungkin ini kehendak Tuhan ya, kehendak Allah ya. Justru saya yang terpilih dengan suara terbanyak pada waktu itu. Nah, saya pikir loh, ini amanah apa yang akan saya terima seperti itu kan? Saya tidak punya berpikir untuk menjadi ketua, tidak pernah bercita-cita. Bahkan saya masuk anggota IG karena tertarik dengan program kerjanya, tidak dengan jabatannya, tapi dengan program kerjanya yang peningkatan mutu itu. Nah, saya hadir itu karena hanya sebatas anggota. Akhirnya terpilih pada waktu itu. Kalau nggak salah itu bulan Juni, bulan Juni. Jadi Februari saya masuk, Juni saya ikut musda, terpilih menjadi ketua tim formatur, kemudian membentuk kepengurusan dan baru 1 Oktober dilantik. Baik. Dan untuk menjadi seorang ketua, apakah ada program khusus yang diberikan, Pak? Tadi. Atau hanya dari anggota? Jadi pertama dia harus anggota. Persyaratan utama harus menjadi anggota IG, dibuktikan dengan kartu keanggotaan yang dia bayar 50.000, bisa selamanya menjadi anggota. Kemudian dia punya komitmen. Nah, komitmen untuk mengembangkan kompetensi guru itu dalam wadah yang namanya IG. Nah, jadi syarat mutlak ini yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, selebihnya itu bisa menyusul, misalnya program kerja segala itu kan bisa diraparkan dengan tim pengurus dan sebagainya. Jadi dia harus punya komitmen yang pertama. Ya, tentunya. Dan tentunya untuk setiap kantor wilayah, apakah diharuskan untuk membuat program kerja tersendiri yang akan diberikan kepada pusat atau hanya terpacu dari pusat yang memberikan kepada kantor wilayah, Pak? Secara garis besar pusat sudah memberikan garis-garis besar. Nah, ini loh program kita, peningkatan IT dan sebagainya dengan istilah ikon kita tuh sharing, growing and together tadi ya. Sharing, growing and together itu artinya berbagi dan tumbuh bersama seperti itu kan. Nah, dengan program ini silakan wilayah dan daerah mengembangkan sesuai dengan garis besar ini. Artinya tidak terlalu melenceng. Bisa menyerempet, artinya sama, bisa juga yang berkaitan. Artinya kan garis besarnya peningkatan mutu nih. Apapun program kerjanya, apapun bentuk kegiatannya, yang penting peningkatan mutu guru. Jadi garis besarnya jelas, benang merahnya peningkatan guru, bentuk kerjanya bebas. Apabila diperluas pun tidak masalah. Boleh, tidak jadi masalah. Yang penting tidak melenceng dari garis besar tadi. Dan untuk wilayah Palembang khususnya? Kita pengurus daerah. Pengurus daerah, Pak ya? Kalau wilayah provinsi. Provinsi, baiklah. Untuk daerah Palembang sendiri, seperti apa kerja yang sudah sebagai masa kepemimpinan Bapak sendiri? Iya, karena saya cuma baru beberapa bulan ya, bulan Oktober, November, Desember baru jalan 2 bulan. Jadi sejak pelantikan kita sudah mengadakan seminar pendidikan, yang pertama, kemudian yang kedua, kita dalam bulan Januari ini akan konsolidasi organisasi, kemudian kita akan visit to school, artinya kunjungan ke sekolah-sekolah, dan kita melihat langsung apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan atau lembaga-lembaga pendidikan yang bisa kita sharingkan, bukan membantu, kita tidak punya banyak uang ya, tapi kita bisa men-sharingkan program. Artinya misalnya ada satu sekolah ingin mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan IT, mungkin kita siapkan SDM-nya, kita siapkan tenaganya, kita membantu. Jadi istilah sharing itu memang benar-benar berbagi. Sangat dijalankan sekali untuk motonya sendiri, Pak ya? Betul, kita sharing and growing together. Betul, dengan moto sharing and grow together, tentunya untuk Anda semua harus terus menyaksikan Bincang Tokoh, karena kita akan segera kembali untuk berbincang-bincang. Tetap bersama dengan Bapak Kemas Air Panji SPD MSI, Ketua dari IG Kota Palembang. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya.
sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. TV. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Anda masih menyaksikan Bincang Tokoh, tentunya dengan visi dan misi dari Ikatan Guru Indonesia. Salah satunya adalah memperjuangkan mutu, profesionalisme, dan kesejahteraan guru Indonesia. Serta yang terakhir adalah turut secara aktif mencerdaskan kehidupan bangsa, tepatnya di bidang pendidikan. Baiklah, Bapak Kemas, melihat dari yang sekarang sedang marak sekali mengenai pendidikan. Carut marutnya banyak sekali ya pemberitaan mengenai pendidikan. Menurut Bapak, bagaimana pendidikan di Indonesia ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita belajar sejarah nih, karena saya orang sejarah, sebenarnya kita harusnya lebih unggul dari negara-negara tetangga kita, terutama di ASEA ya, di ASEAN terutama. Misalnya dulu ada fenomena orang Malaysia berguru ke Indonesia, dia mengadopsi sistem pendidikan di kita kan, kemudian dibawa ke Malaysia. Toh kenapa di sana lebih baik, Indonesia malah lebih terpuruk. Nah, artinya ini ada kesalahan dalam tingkat pelaksanaan sebenarnya. Kita punya teori yang bagus, punya komitmen yang bagus, tapi dalam pelaksanaannya amburadul ya akan kacau seperti itu. Artinya apapun bentuknya, siapapun menterinya, kalau pelaksanaannya tidak pas, ya tidak akan bagus seperti itu. Nah, makanya kami di IGI berusaha dengan moto sharing and growing together misalnya, artinya berbagi, tumbuh bersama, ya kami jalankan seperti itu. Jadi komitmen itu yang paling penting sebenarnya. Jadi dalam sebuah pendidikan itu komitmen adalah hal yang terpenting. Ketika kita ingin menjadi guru, tugas guru apa sih? Mengajar. Betul. Nah, jalankan tugas guru itu sebagai guru untuk mengajar seperti itu kan. Kalau kita mendirikan organisasi ini adalah Ikatan Guru Indonesia, guru yang diikat artinya kan, guru-guru Indonesia yang diikat dalam satu ikatan. Ya kita jalankan juga sesuai komitmen kita mengikat dalam satu organisasi untuk bergerak bersama-sama. Jadi kata kuncinya pendidikan kita akan berhasil itu dengan komitmen yang
tinggi Yang sebenarnya. tinggi ya. Dari tahun ke tahun menurut Bapak pendidikan kita apakah meningkat atau malah drastis selalu Nah, menurun? ini yang jadi masalah. Peningkatan itu diukur dari apa? Apakah diukur dari standar nilai? Apa diukur dari standar kelulusan, keberhasilan siswa misalnya. Nah, ini juga jadi permasalahan. Kalau berdasarkan standar nilai kan kita sudah berusaha menaikkan rating kita mulai dari yang namanya dulu di zaman saya itu masih mengenal istilah NEM, nilai Tanas Muni. Artinya berapapun nilainya itu akan kelihatan. Kemudian dirubah dengan sistem UN misalnya, harus standar sekian, 6,5 dan seterusnya. Bahkan kemarin moratorium mau dihapuskan UN. Nah, ini kan menjadi polemik yang setiap periode, setiap tahunnya menjadi polemik berkepanjangan. Mari kita sudahi itu sebenarnya. Kalau memang kita sepakat dihapuskan, ayo kita hapuskan. Tapi apa penggantinya? Kalaupun kita ingin meneruskan, oke ini diteruskan. Tapi standarnya untuk apa misalnya? Maka saya dengar dalam bincang pendidikan yang terbaru ini bahwa UN tetap akan diadakan, tapi hanya untuk sebagai standar saja. Standar bahwa kelulusan kita tuh segini loh nilainya. Tapi tidak membatalkan, membuat dia tidak lulus seperti itu. Artinya ada konsep yang berubah sebenarnya. Nah, jadi oke lah itu kita sepakati misalnya karena sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Tinggal pelaksanaannya yang paling penting. Nah, kalau pelaksanaannya di lapangan juga tidak sesuai ya akan hancur juga sebagus apapun teorinya seperti itu kan. Berarti untuk mengukur baik atau tidaknya pendidikan sekarang tergantung dengan standarisasi itu sendiri, Pak ya? Standarisasi yang harus dilakukan. Jadi kesepakatannya standarisasinya apa gitu. Nah, dan untuk memenuhi standarisasi ini jalannya juga harus benar gitu loh. Misalnya nih, ini kita misalnya membuat standar nih, siswa harus nilainya 7 misalnya. Tapi untuk mencapai nilai 7 ini harus jujur seperti itu. Sehingga kita benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang memang punya nilai 7 yang sesuai dengan kompetensinya. Betul. Percuma dong, kalau bahasa Inggrisnya 9, tapi ketika diajak conversation, percakapan dia tidak bisa bahasa Inggris. Loh, nilai 9-nya kemana? Ya. Seperti itu kan. Nah, artinya lebih baik dia nilai 6, tapi dia pinter. Sesuai dengan kemampuannya sendiri. Sesuai dengan kemampuan. Makanya dulu, sebenarnya kita udah bagus dengan sistem NEM, misalnya seperti saya termasuk generasi itu kan. Artinya ketika dia kemampuan matematikanya cuma 5, ya itulah kemampuan dia, tapi tidak menghalangi dia untuk lulus lepas dari tamat, istilahnya tamat dalam satu sekolah seperti itu. Jadi harus kembali seperti itu. Nah, makanya tahun ini sepertinya pemerintah menjadikan UN tidak sebagai standar kelulusan. Iya, Tapi tidak hanya terlihat dari angka ya, iya, Pak ya? kan nggak mungkin dong. Lulus itu hanya ditentukan dalam satu malam. Emangnya sulap. Dengan proses yang panjang. Nah, makanya saya selalu bilang bahwa dia masuk kelas 10 kalau di SMA ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, kalau di SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kan 3 tahun tuh prosesnya. Nah, harusnya nilai selama dia 3 tahun di sekolah itu dilihat perkembangannya seperti itu. Itu yang baik seharusnya ya. Ya. Dan semoga saja ke depannya itu bisa mulai diimplementasikan, Pak ya. Implementasi itu paling penting. Ya, semoga saja. Dan tentunya guru tidak hanya mengajarkan murid-muridnya untuk pintar Ya. dalam segi pelajaran, tapi juga membentuk moral dari pelajar itu sendiri. Seperti apa, Pak? Menurut Bapak melihat moral-moral anak-anak yang ada sekarang sudah sangat jauh dari moral yang seharusnya diajarkan oleh guru. Nah, di sini- Kesalahan di si apakah itu? Ya, di sini saya langsung tadi agak langsung semangat. Di sini adalah peran guru dalam artinya sebagai sebagai agen sosial ya, artinya pembawa perubahan. Kan di tangan guru lah nanti akhlak siswa yang ada di sekolah itu bisa diarahkan. Jadi kita berbagi tugas sebenarnya. Kalau di rumah itu peran orang tua. Kalau di sekolah itu peran guru. Kan ini nggak bisa dipisahkan. Ya. Artinya harus ada peran orang tua sebagai ayah dan ibunya, semacam orang tua. Kemudian kalau tidak ada orang tua mungkin keluarga besarnya. Kemudian kalau di sekolah kan guru. Nah, membentuk akhlak ini, karakter yang baik ini kan ada di sekolah sebagian besar. Coba kita hitung dari jam 7 pagi, kalau seperti di kami di sini sampai jam 2 kan lebih banyak di sekolah. Coba kalau di sekolah itu diajarkan hal-hal yang tidak benar, maka kita akan mengajarkan yang benar, hal-hal yang baik, akhlak yang baik. Misalnya ada siswa nih manggil gurunya nggak sopan, kan kita tegur, nah manggil guru jangan seperti itu kan gurumu kan sama seperti orang tua. Bukankah ini budi pekerti yang baik sebenarnya? Kemudian kalau dia belajar PKN diajarkan tentang hak-hak warga negara, tentang karakter, tentang nasionalisme dan sebagainya. Kalau dia sejarah dia diajarkan tentang perjuangan masa lalu, nilai-nilai yang bisa diambil. Kalau dia agama dia diajarkan agama, apapun agamanya dia akan mengajarkan hal yang baik. Artinya tidak ada alasan kalau siswa itu untuk berkelakuan tidak baik.
Nah, yang jadi masalah dia tidak baik, mungkin ada benturan antara di keluarga dan di sekolah. Ya. Di sekolahnya udah baik, mungkin di rumahnya yang nggak baik. Mungkin di rumahnya yang baik, tapi di sekolah dia nggak mendapat perlakuan yang baik. Betul. Ini bisa jadi seperti itu kan. Nah, jadi artinya dua-duanya harus sejalan dan seirama artinya. Seiring sejalan. Artinya sama-sama punya komitmen untuk menciptakan generasi muda yang baik, akhlak yang baik, karakter yang baik. Betul. Berarti kerjasama antara guru, keluarga, dan orang-orang sekitar lingkungan. itu juga turut mempengaruhi Iya. moral dari anak-anak penerus bangsa ini sendiri. Kita akan segera kembali pemirsa Antv, tetaplah bersama kami di Bincang Tokoh. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda. Takut. Enggak, dia lapar. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Setelah tadi membahas mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, carut marut permasalahan mengenai pendidikan, sekarang kita akan lebih membahas mengenai gurunya sendiri. Tidak lepas pendidikan dari guru, Mbak. Seperti apa kesejahteraan guru, khususnya yang dirasakan oleh Bapak Kemas langsung sebagai guru? Oh iya, saya karena kebetulan saat ini sudah PNS, kemudian juga sudah mendapat tunjangan sertifikasi, artinya secara kesejahteraan saya sudah cukup bahagia ya, artinya sangat bahagia, bukan cukup malah sangat bahagia dengan kondisi seperti itu. Sudah
punya gaji, sudah punya tunjangan sertifikasi, ini tidak ada alasan untuk tidak mengajar seperti itu kan. Jadi dari segi saya mungkin sudah cukup, sangat cukup, tapi mungkin ada yang lain. Iya. Nah, sebenarnya ada tenaga honorer misalnya, betul. atau tenaga yayasan. Nah, Yang ini tidak kan sertifikasi tidak tersebut. sertifikasi misalnya. Nah, mereka kan pemerintah sudah menyediakan namanya tunjangan fungsional, artinya mereka juga dibayar oleh pemerintah dalam bentuk, tapi dengan jumlah yang lebih kecil seperti itu. Artinya pemerintah walaupun sedikit sudah punya perhatian seperti itu. Nah, cuman yang jadi permasalahan, untuk mendapatkan sertifikasi ini kan harus punya kemampuan tersendiri, dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat pendidikan seperti itu. Saya dulu ikut sertifikasi pendidikan, misalnya melalui portofolio, kemudian berikutnya ada lagi melalui pelatihan. Nah, mungkin kedepannya seperti itu. Nah, ketika dia ada pelatihan untuk guru-guru yang untuk mendapatkan sertifikasi, kan IGI akan mendorong. Betul. Artinya IGI akan menyiapkan tempat tadi, membantu pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan, peningkatan kompetensi. Nah, di sini IGI muncul itu di sini sebenarnya. Jadi kita ingin memberikan semacam sumbangsi kepada pemerintah untuk peningkatan kompetensi itu tadi. Nah, kalau kita analogkan sebenarnya, misalnya ID, Ikatan Dokter Indonesia, dia memberikan sertifikat kepada dokter-dokter di Indonesia yang berada di bawah naungan ID. Nah, inginnya juga seperti itu. IGI memberikan bantuan dalam bentuk peningkatan kompetensi itu, baik itu dalam bentuk sertifikat ataupun dalam bentuk pelatihan, juga seperti itu. IGI memberikan bantuan kepada guru. Betul. Kalau dokter ID memberikan kepada dokter-dokter kan, kalau IGI memberikan kepada guru-guru. Nah, artinya inilah semangat menjadi sebuah organisasi profesi. Jadi kita menjadi sebuah organisasi profesi itu semangatnya untuk membantu kawan-kawan guru itu sebenarnya. Nah, jadi peningkatan mutu itu sangat penting sebenarnya. Baik, berarti IGI akan turut membantu untuk guru-guru lain mungkin yang belum mendapatkan sertifikasi. Ya, minimal kita selanjutnya. mendorong kan seperti Ya, itu. dan memberikan pelatihan-pelatihan kompetensi agar dia bisa mengikuti bagaimana tes untuk bisa mendapatkan sertifikasi seperti sendiri itu, ya Pak ya. ya. Baiklah, untuk kedepannya Pak seperti apa untuk IGI? Apakah sudah ada rencana selanjutnya di tahun-tahun berikutnya? Ya, jadi kita yang jelas up to date. Nah, kita ingin selalu up to date. Artinya ke depan apa yang dibutuhkan oleh guru, terutama yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan, pembelajaran, dan IT, kita akan up to date. Arti up to date itu mengikuti. Jadi tidak stagnan, tidak hanya statis, mantap seperti ini aja, tapi kita harus akan melakukan perubahan. Kalau sekarang orang sudah zamannya IT, ya kita harus menggunakan IT. Kalau sekarang orang sudah menggunakan IT untuk pendidikan, kenapa tidak guru-guru sekarang harus melek, istilahnya melek IT seperti itu. Jadi ke depan tetap IGI bersama pemerintah dalam hal ini untuk membangun pendidikan ini, karena ini ada tugas kita bersama, pemerintah, guru, kemudian masyarakat. Jadi Kalau khususnya, tidak bisa ditinggalkan. Dari Bapak Kemas sendiri selaku ketua dari daerah Palembang, adakah program khusus setelah melihat guru, tentunya di setiap daerah berbeda Pak ya, melihat yang ada di Palembang, oh saya punya program khusus, apakah sudah Bapak siapkan untuk tahun depan? Saya tahun 2017 insya Allah akan membentuk yang namanya IGMP. Apa itu Pak? Ikatan Guru Mata Pelajaran. Artinya IGI akan membawahi beberapa bidang yang khusus berkembang di bidang guru mata pelajaran. Misalnya sejarah nih, ada perkumpulan sejarah, guru-guru sejarah itu di bawah naungan IGI. Nah, dia akan lebih fokus untuk meningkatkan guru mata pelajaran sejarah nih bagaimana nih. Nah, itu namanya IGMP. Mungkin PKN, mungkin juga nanti ekonomi, mungkin juga fisika, matematika dan seterusnya. Jadi ada semacam kelompok-kelompok kecil di bawah naungan IGI. Lebih terfokus ya. Ya, Dan nanti lebih program ini terfokus. akan disampaikan ke pusat Pak? Atau bisa langsung dijalankan? Sudah disampaikan, bahkan sudah menjadi rencana nasional. Artinya pusat sudah menyetujui, tinggal teknis pelaksanaan. Jadi usulan 2017 ini sudah dibahas di tingkat nasional antara pengurus pusat, wilayah, dan daerah. Dan kami Palembang berusaha untuk mewujudkan itu ke depan 2017 IGMP ini akan terbentuk secara merata. Artinya kita satu persatu bentuk IGMP sejarah, IGMP PKN, IGMP ekonomi, fisika, biologi, dan seterusnya. Dan sampai ke pendidikan agama. Bahkan tidak hanya di tingkat SMA. Bahkan kita ingin membentuk IGMK misalnya. Ikatan Guru Mata Pelajaran Guru Kelas, IGK misalnya. Jadi untuk SD. Jadi SD kan tidak sama dengan di SMA. Mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di sekolah kan, di SMA kan mata pelajarannya. Iya, betul. Jadi kita bentuk juga. Tapi tetap semangatnya sama dengan IGMP tadi seperti Tentunya itu. walaupun dengan program kerja nyata yang sudah direncanakan secara matang, implementasi yang baik juga sangat dibutuhkan ya Pak ya? Betul, 2017 insya Allah. Ya. Untuk Bapak sendiri bagaimana harapan untuk pendidikan Ya, Indonesia? artinya mari kita sama-sama mengembangkan pendidikan ini semampu kita, sekuat mungkin, semaksimal mungkin. Karena
pendidikan adalah mata rantai yang tidak bisa ditinggalkan dan diputuskan. Baik. Pendidikan adalah jalan terbaik untuk generasi ke depan. Tanpa pendidikan, Indonesia akan lumpuh. Ya, betul sekali ya. Karena pendidikanlah yang akan membentuk bagaimana moral, Ya. pengetahuan dari pelajar-pelajar ataupun penerus-penerus bangsa Indonesia untuk membuat bangsa yang sesungguhnya. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak. Sama-sama. Tentunya senang sekali sudah berbincang-bincang dengan Bapak Kemas Air Panji SPD MSI selaku Ketua dari IGI Kota Palembang, Ikatan Guru Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa Antv yang sudah menyaksikan Bincang Tokoh. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Antv. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv